Baik, selanjutnya setelah pemutaran video, saatnya kita menginjak acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu diskusi webinar Taksik 2021. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Oke, sebelum kita mulai webinar pada pagi hari ini, enaknya kita cek ombak dulu nih ya teman-teman, karena tadi ketika aku lihat dari daftar pesertanya itu dari seluruh Nusantara nih teman-teman. Jadi yuk kita cek ombak dulu ya teman-teman, dari mana aja nih. Nanti kalian ini kalian bisa ya, kalian dari mana aja bisa kalian sampaikan di chat Zoom nih. Yuk kita cek ombak dulu nih, dari mana aja nih. Bisa kalian chat di grup ya. Wah, dari Karawang, dari Makassar, dari Surabaya, ada dari Bali Kak. Wah, halo Rahajeng pagi. Dan dari Bali nih. Kota Tangerang, Bandung, Tangerang, Medan hadir, Bogor, Tangerang, Bintaro, Jakarta. Oh, banyak sekali ya teman-teman semua. Pasti ini udah pada nggak sabar ya buat dengerin pemaparan dan penjelasan dari narasumber kita yang luar biasa sekali yang sudah hadir di pagi hari ini. Nah, tapi ini ya teman-teman, sebelum kita sapa narasumber hebat kita, alangkah lebih baiknya aku mau bacain dulu ya profil dari narasumber kita yang hebat ini nih. Beliau lahir di Malang 10 Desember tahun 1967. Sekarang beliau menjabat Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 di KPP Pratama Cilengsi. Beliau dahulu menempuh pendidikan di Prodip D3 Perpajakan tahun 1987 hingga 1990 dan melanjutkan pendidikan di STIEYAI, Yayasan Akuntan Indonesia, S1 jurusan akuntansi. Dan untuk riwayat kerja beliau itu setelah lulus dari Prodip D3 Perpajakan, beliau menjadi pelaksana di kantor pusat sebagai Direktorat Keberatan Pajak Penghasilan, lalu yang terakhir tahun 2020 hingga sekarang sebagai Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 di KPP Pratama Cilengsi sebagai Kepala Seksi. Oke, sangat banyak sekali ya teman-teman, bisa teman-teman lihat di share screen ada riwayat pekerjaan dari narasumber yang hebat kita. Yuk kita sapa bareng-bareng teman-teman. Halo, selamat pagi Pak Suyanto. Halo, selamat pagi. Halo, selamat datang Pak di webinar Taksik 2021. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Semoga teman-teman semuanya juga baik-baik semua. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak ya. Amin. Amin. Oke, jadi kebetulan nih Pak, ada banyak sekali teman-teman, terutama generasi Z itu yang masih bingung dan rancu dengan hal yang berkaitan dengan pajak nih Pak. Jadi dengan pemaparan Bapak nanti dan penjelasannya, semoga bisa menjadi pelita bagi teman-teman semua. Itu agar menjadi lebih paham gitu nih Pak. Oke, baik teman-teman semua, yuk kita sama-sama menyimak dengan seksama pemaparan dan penjelasan dari Bapak Suyanto SE di webinar Taksik 2021 tentang What Every Gen Z Needs to Know About Tax. Kepada Bapak Suyanto SE, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Alvin yang sudah membawakan acara untuk ini bisa dibilang sebagai suatu penyuluhan ya untuk teman-teman calon wajib pajak. Ya. Ini kan kebanyakan kalau dari Gen Z needs to know about tax. Kalau saya lihat generasi Z ini adalah sepantaran mahasiswa lah ya. Kalau saya itu generasi yang sudah apa ya, udah utuh, udah tua. Jadi generasi yang harus diganti oleh teman-teman sekalian. Tapi saya menghargai semangat dari teman-teman sekalian, generasi muda, semangat untuk mengetahui pajak itu apa gitu ya. What every Gen Z needs to know about tax. Nah, sebenarnya pajak itu itu apa namanya? Slide di APBN.
paparkan ini, sebelum kita mengetahui hak dan kewajiban dari wajib pajak orang pribadi, apa sih hak dan kewajiban? Paling tidak kita harus lebih tahu dulu apa sih pentingnya membayar pajak itu. Ya. Kalau membayar pajak itu sangat penting sekali. Karena apa? Di struktur APBN tahun 2020 contohnya, itu awalnya belanja negara itu sudah ditetapkan 2.540 triliun. Ya. 2.540 triliun. Nah, pendapatan negaranya sudah ditetapkan itu ini sebelum kasus COVID ya, COVID-19, sebelum COVID-19. Nah, itu dirancang sebesar 2.232,2 triliun. Itu uang yang sangat banyak itu. Sumbernya dari rakyat semua. Nah, coba kita teman-teman perhatikan dari pendapatan negara. Pendapatan negara yang 2.232 triliun itu 83,54% itu sumbernya dari pajak. Ya. Tanpa saya jelaskan secara detail pajak itu digunakan untuk apa-apa, ya. Kita rinci untuk ini, untuk itu, ya. Dari persentasenya aja itu sudah hampir meliputi seluruh sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. 83,54% atau 1.865 triliun itu dari pajak. Nah, ditopang lagi dengan penerimaan negara bukan pajak 367,6 triliun atau hanya 16,43%. Ada juga hibah hanya 0,03%. Yang lainnya tuh persentasenya itu tidak seberapa dibandingkan dengan persentase penerimaan pajak. Jadi kita pahami benar bahwa kontribusi penerimaan pajak sebesar 83,54% itu sangat mempengaruhi berjalannya bangsa negara Indonesia. Kita lihat belanjanya 2.540,4 triliun. Lebih besar dari pendapatannya. Nah, berarti pemerintah itu masih memerlukan utang untuk menutupi kekurangan. Ya, bisa juga dengan kerjasama dengan antara pemerintah dengan badan usaha untuk proyek-proyek tertentu itu bisa. Tapi yang jelas dari sisanya itu persentasenya tidak seberapa dibandingkan dengan persentase penerimaan perpajakan yang 83,54%. Nah, dari sini kita akan mengetahui betapa pentingnya kontribusi pajak itu untuk kepentingan masyarakat. Berikutnya dia, nah ini penerimaan pajak pada APBN tahun 2020 kenaikan 13,5% dari tahun 2019. Nah, teman-teman bisa lihat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 itu penerimaan pajak itu selalu mengalami pertumbuhan, ya, dari 1.285 triliun meningkat di tahun 2020 sampai 1.865,7 triliun. Target rasio 11,6% dari PDB. Nah, itu teman-teman bisa bayangkan sendiri, ya, dari nilai dari total penerimaan pajak itu untuk kepentingan infrastruktur dan pembiayaan pembangunan negara Indonesia dari segala sisi, baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, itu hampir semuanya itu dibiayai dari pajak. Jadi benar sekali kalau seandainya teman-teman itu pengen tahu bagaimana sih pajak itu, ya. Meskipun pada saat ini kita tidak akan membahas secara detail dan mendalam terkait dengan teknis perpajakan, sebagaimana yang sudah dipelajari oleh anak-anak STAN, ya. D3 perpajakan itu pasti mendalam, ya. Belajar pajak itu perlu waktu 3 tahun. Nah, kalau teman-teman mahasiswa yang sekarang ikut webinar ini kan rata-rata dari mahasiswa yang kemungkinan juga jurusannya tidak terkait dengan perpajakan. Tapi mereka semua adalah wajib pajak nantinya. Jadi mau tidak mau harus tahu dan mengenal pajak itu apa. Bahkan kalau di
kantor saya sebelumnya di PMA 2 itu ada program untuk memberikan pengenalan terkait dengan pajak itu sejak SD, SMP, SMA. SD itu sudah kita kenalin dengan pajak. SMP, SMA itu sudah kita perkenalkan pajak itu apa. Nah, ini belanjanya ya, belanja 2015 kan dari 2.540 triliun itu nanti akan didistribusikan ke pemerintah pusat 1.683,5 triliun dan ditransfer ke daerah dan daerah desa itu 856,9 triliun. Nah, dana ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah masing-masing ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dari kecamatan, kelurahan, ya, wali kota, gubernur, semuanya itu sumbernya dari sini untuk mereka melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing. Berikutnya. Nah, ini teman-teman yang menarik ya. Di masa pandemi kemarin itu di awal tahun 2020. Nah, di awal 2020 kita semua ya, rakyat Indonesia dan di belahan dunia lainnya itu mengalami bencana nasional, itu pandemi COVID-19. Nah, kenapa saya jelaskan di sini terkait dengan APBN itu pasti akan mengalami perubahan karena negara itu pasti akan banyak melakukan pengeluaran untuk kepentingan rakyatnya yang terpapar COVID-19. Nah, coba kita lihat struktur perubahan setelah pandemi ya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Terus, nah, yang tadi itu belanja negaranya itu 2.500 triliun, sekarang berubah menjadi 2.600 triliun. Ini untuk menanggulangi bencana COVID-19. Nah, terus penerimaan perpajakan menjadi 1.400, ya, berkurang. Kenapa targetnya bisa berkurang? Nah, kita pahami bahwa di era pandemi ini banyak perusahaan yang bangkrut karena karyawannya tidak bisa masuk semua. Ya. Tidak boleh berkerumun. Jadi produktivitas dari suatu perusahaan itu menjadi berkurang. Akhirnya banyak perusahaan yang kolab, penerimaan perusahaan berkurang, akhirnya banyak karyawan yang di PHK. Jadi pasti itu penerimaan pajak pasti berkurang. Dan itu memang faktanya seperti itu. Di tahun 2020 penerimaan pajak itu semakin lama semakin berkurang. Jadi target yang ditetapkan oleh negara pun juga tidak jauh dari pendapatan secara keseluruhan, yaitu 83,06% dari seluruh total pendapatan. Nah, berikutnya. Nah, itu sekilas dari struktur APBN. Dari penjelasan sekilas struktur APBN itu kita akan memahami betapa penerimaan pajak itu begitu mempengaruhi sisi operasional suatu negara, khususnya. Baiklah teman-teman, setelah kita sedikit memahami terkait dengan struktur APBN, kita akan bahas tentang hak dan kewajiban wajib pajak orang pribadi. Nah, hak dan kewajiban wajib pajak orang pribadi. Kalau kita berbicara terkait dengan hak dan kewajiban wajib pajak orang pribadi, kita pahami dulu definisi wajib pajak. Ya. Definisi wajib pajak kalau saya mengutip dari bahasa undang-undang, itu orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kalau kita belajar pajak itu, kita harus akrab ya dengan undang-undang. Kalau belajar pajak tanpa kita baca undang-undang, itu kita tidak akan pernah memahami. Nah, wajib pajak itu kita bagi menjadi 4. Ya, ada orang pribadi, ada badan, ada pemotong pajak, ada pemungut pajak. Nah, karena saya itu berbicara dengan level
mahasiswa yang belum pernah sama sekali belajar masalah pajak, nanti saya bahasanya akan sederhana mungkin ya. Wajib pajak itu adalah orang pribadi ya, seperti saya, kita semua ya, kita semua itu orang pribadi yang masih hidup ya, yang masih hidup. Kalau sudah meninggal tidak bisa disebut sebagai wajib pajak nanti. Nah, ada juga badan, yaitu ya perusahaan yang sudah didirikan, ada akte pendiriannya secara hukum. Ada juga pemotong pajak, itu juga merupakan wajib pajak. Nah, pemotong pajak itu siapa sih pemotong pajak? Kalau misalnya suatu ketika teman-teman mahasiswa sudah lulus dari kuliah, kan ada yang kerja nih. Ada yang kerja di perusahaan, ada di bank, ada di rumah sakit, ada di perusahaan-perusahaan milik negara, atau di perusahaan swasta, kan dapat penghasilan tiap bulan. Nah, itu nanti penghasilannya dipotong oleh pemberi kerja, oleh perusahaan. Itu namanya pemotong pajak. Kalau pemotong pajak itu di undang-undang itu bisa kita lihat pasalnya ya. Dipotong. Pasalnya biasanya pasal 21, potong. Pasal 23. Ini untuk yang baru nih, apa isinya pasal 21, apa pasal 23 ya, nggak usah dipikirin lah, nanti akan jadi bingung nanti. Karena emang kalau anak di tingkat stan sudah paham, tapi kalau yang belum pernah membaca undang-undang akan bingung. Jadi intinya kalau mahasiswa sudah lulus kerja di suatu perusahaan, nanti atas penghasilan yang diterima tiap bulan dari perusahaan akan dipotong oleh pemberi kerja pajaknya. Pajak yang dipotong oleh perusahaan nanti akan disetorkan oleh perusahaan. Ya, itu aja yang perlu dipahami. Ada juga pemungut pajak. Ya, ada pemungut pajak itu kalau di undang-undang itu di pasal 22 ada PPN, itu pemungut, dipungut ya, dipungut. PPN itu apa? Itu nantilah ya. Nah, itu yang meliputi hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, baik kita fokus ke orang pribadi ya, orang pribadi, jangan ke badan dulu. Badan kalau pemotong pajak itu nanti akan terlalu luas. Semakin luas bicara pajak akan semakin bingung. Karena harus step by step, tidak bisa langsung secara keseluruhan. Anak D3 pajak itu belajar pajak 3 tahun. Ya, tidak bisa 1 jam 2 jam harus paham. Jadi kita belajar secara kulit-kulitnya aja. Oke. Slide berikutnya. Nah, orang pribadi ya kita semua ini TNI Polri ya, polisi, dokter, ada nanti yang jadi pengusaha ya. Jadi teman-teman kalau sudah lulus dari kuliahnya, ada yang mau jadi PNS, ada, terutama anak di tingkat stan ini, calon-calon PNS, bisa di Kementerian Keuangan, bisa di kementerian lainnya, bisa di Pemda, itu semuanya PNS. Ada juga yang kerja di BUMN, itu orang pribadi ya. Atau ada yang berwira swasta, jualan jualan online, apalagi sekarang jualan online ya, itu juga orang pribadi lah ya. Nah, berikutnya. Nah, ini hak dan kewajiban orang pribadi, ada gambar DJP online ya. Daftar, hitung, bayar, lapor. Sistem perpajakan di Indonesia itu menganut sistem self assessment ya, self assessment. Untuk menjadi wajib pajak kita harus daftar untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Daftar sendiri, hitung sendiri, terserah antara wajib pajak dengan Fiskus ya. Nah, di gambarnya itu ada di DJP online. Nah, itu nanti ini cocok sekali untuk anak generasi muda ini. Lapor pajak kalau dulu ya, kalau kita bicara masalah lapor nih, masalah lapor. Itu terkesan kalau lapor tuh kayaknya susah, antri gitu ya. Dari pagi sampai siang belum selesai. Kebanyakan wajib pajak itu kalau pas lapor SPT tahunan paling lambat 31 Maret
datanya di 31 Maret. Ya. Padahal untuk lapor itu dari Januari, Februari, Maret sudah bisa lapor. Tapi sudah menjadi budaya dari orang-orang Indonesia, kita semua, pas di akhir baru datang. Jadi menumpuk. Jadi menyusahkan diri sendiri dan menyusahkan petugas pajak yang melayani, karena ratusan ribu wajib pajak datang semua, itu kan repot katanya. Nah, di gambar sebelahnya itu ada digital online itu untuk mengakomodir agar supaya pelaporan pajak itu dibuat sedemikian rupa lebih mudah secara online. Jadi wajib pajak bisa lapor dimanapun, dari rumah bisa lapor, dari kantor bisa lapor, dari kampus bisa lapor, dari pasarnya pun juga bisa lapor. Jadi dari mana, dari gadgetnya juga bisa lapor. Ya. Oke, daftar sendiri, hitung sendiri, bayar sendiri, lapor sendiri. Jadi cukup itu aja dulu pemahaman kita. Tidak usah terlalu mendalam supaya tidak pusing ya. Next. Nah, di sini ada pengawasan, pemeriksaan, keberatan, dan banding dan penagihan. Nah, kalau self assessment itu sudah daftar, hitung, bayar, lapor. Nah, sekarang ada pengawasan. Pengawasan itu adalah tugasnya Direktorat Jenderal Pajak, tugasnya KPP untuk memberikan pengawasan. Kalau di KPP Pratama atau KPP Madya LTO itu ada yang disebut dengan akun representatif. Ya. Dari setiap wajib pajak sudah ditentukan AR-nya siapa. AR, akun representatif. Jadi AR inilah yang akan bertugas untuk mengawasi wajib pajak ini harus bagaimana. Harus patuh, harus benar cara bayarnya, cara ngitungnya, dan lapornya. Kalau nggak lapor diawasi sama ini. Ini bertugas untuk mengawasi setiap wajib pajak. Jadi yang sudah menjadi wajib pajak akan diawasi oleh akun representatif masing-masing dari KPP. Nah, tadi daftar, hitung, bayar, lapor. Nah, kalau setelah lapor, nah nanti ada nih seksi pemeriksaan. Kalau wajib pajak sudah lapor SPT-nya ya, SPT surat pemberitahuan. Kita belum bicara masalah SPT tadi ya. Ini saya berusaha menjelaskan dengan kacamata mahasiswa yang belum pernah belajar pajak sama sekali. Ada pemberitahuan yang harus dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi terkait penghasilannya, hartanya, gitu kan. Itu tiap tahun harus dilaporkan. Nah, itu surat pemberitahuannya itu untuk kriteria tertentu akan dilakukan pemeriksaan. Nah, di KPP itu ada seksi pemeriksaan. Biasanya SPT tahunan yang menyatakan lebih bayar restitusi. Nah, ini udah bakal terlalu mendalam ini, nanti akan bingung. Jadi artinya di kantor pajak juga ada bagian pemeriksaan untuk memeriksa setiap wajib pajak dengan kriteria tertentu. Terus ini ada keberatan dan banding. Keberatan dan banding. Keberatan ini adalah hak wajib pajak sebenarnya. Jadi kalau dilakukan pemeriksaan, contohnya begini. Wajib pajak melaporkan SPT dengan jumlah pajak yang kurang bayar itu 1 miliar. Ya, 1 miliar. Nah, terus setelah diperiksa, itu ternyata menjadi 1,5 miliar, nambah 500 juta. Nah, ini pasti terjadi dispute ya antara wajib pajak yang sudah melaporkan dengan petugas pajak sebagian pemeriksaan. Nah, itu diakomodir dengan seksi bagian keberatan. Ya. Kalau ada crash, ada sengketa fiskal istilahnya, sengketa fiskal, sengketa perpajakan antara wajib pajak dengan kantor pajak dengan KPP, itu nanti diakomodir dengan bagian keberatan. Jadi nanti wajib pajak berhak untuk mengajukan keberatan. Kalau di keberatan permohonannya ditolak, dia akan banding ke pengadilan pajak. Ini bicara masalah pengadilan, ini serem banget ini. Tapi biasa aja, kalau di pajak mah biasa aja. Nah, terus di sini ada seksi penagihan. Ya. Kalau suatu ketika sudah dilakukan pemeriksaan, nah, nanti ada produk hukum itu dari pemeriksaan.
namanya SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Ternyata nggak dibayar oleh wajib pajak. Nah, itu tugasnya penagihan. Penagihan yang akan melakukan, yang akan menagih jumlah pajak yang tertentu di dalam produk hukum berupa SKPKB ataupun SKPKBT. SKPKB itu apa? SKPKBT ya udahlah, nggak usah dibikin. Yang jelas itu adalah produk hukum yang akan diterbitkan oleh kantor pajak apabila sudah melakukan pemeriksaan. Berikutnya. Nah, ini yang penting sebenarnya untuk teman-teman pahami, khususnya bagi para calon wajib pajak, kalangan mahasiswa. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa sudah lulus nih, ya, kalau sekarang ini kan penghasilannya masih disuntik dari orang tua. Ya. Kalau sekarang sudah tingkat 3, yang D3 atau yang S1 sudah mau lulus, sebentar lagi sudah kerja di beberapa perusahaan. Amin. Mudah-mudahan dapat pekerjaan semuanya dan penghasilannya besar. Sudah waktunya kita untuk berbicara masalah NPWP. Nah, ini, jadi jangan kita bekerja dan menumpuk harta, tapi NPWP tidak tahu. Nah, kalau NPWP nggak tahu, kapan bayar pajaknya kita? Ya. Ada juga sebagai pengusaha pekerjaan bebas. Ya. Ada yang buka restoran, buka warung, buka toko online dan semacamnya. Dari berbagai bidang usaha, ya kita dapat penghasilan. Nah, kalau sudah dapat penghasilan, kita baru bicara NPWP. Nah, kapan sih orang itu harus mendapatkan NPWP? Bagaimana caranya? Nah, ini nanti kita bahas. Kalau kita sudah memenuhi persyaratan subjektif, kalau saya mengutip dari Per 04 tahun 2020, ya. Per 04 tahun 2020 itu di pasal 2, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, ya, yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Nah, persyaratan subjektif itu apa sih? Nah, saya coba baca dulu dari bahasa hukum di undang-undang. Persyaratan subjektif itu persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang PPH 1984 dan perubahan. Kalau saya baca naskah di undang-undang, kenapa masih bingung? Gampangnya begini, persyaratan subjektif itu orangnya masih ada, ya. Sudah lahir, orangnya masih hidup, belum meninggal, tidak meninggalkan Indonesia selamanya. Itu subjektifnya ada, ya. Masih hidup. Kalau sudah meninggal, tidak bisa memenuhi persyaratan subjektif. Nah, kalau persyaratan objektif itu apa? Kalau dalam bahasa undang-undangnya, persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Nah, persyaratan objektif itu intinya, ya teman-teman sekalian sudah bekerja dapat penghasilan. Intinya penghasilannya. Baru setelah kita bekerja dapat penghasilan, baru kita daftar NPWP karena sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Ya. Nah, berikutnya. Nah, ini NPWP. Sebelum saya jelaskan ini, bagaimana sih caranya kalau saya sebagai mahasiswa sudah bekerja dan penghasilan? Untuk mendapatkan NPWP itu ya harus datang ke kantor pajak bawa KTP orang pribadi, ya sesuai KTP-nya. Jadi kalau KTP-nya di Medan, jangan datangnya ke Cilengsi, jangan. KTP-nya di Palu, datangnya ke Surabaya, nggak boleh. Jadi sesuai KTP.
Nah, tapi nanti ada pemikiran teman-teman. Lah saya KTP-nya Medan, tapi kerjanya di Jakarta, nah, ya kan? Banyak sekarang. KTP-nya Palembang, kerjanya di Jakarta, atau kerjanya di Bandung, itu sudah lumrah. Tapi KTP tetap sesuai dengan daerah asal. Meskipun secara kewarganegaraan itu sebenarnya kalau sudah lewat 1 tahun itu mestinya sudah ganti domisili KTP ya kalau nggak salah. Nah, tapi kenyataan di lapangan itu masih KTP-nya masih KTP daerahnya masing-masing. Jadi daftar ke kantor pajak sesuai dengan tempat tinggalnya. Nah, tapi saya kerjanya di Jakarta, masa harus ke Medan naik pesawat? Susah banget ini. Banyak berapa duit ini? Apa ke Pontianak? Tadi pesawatnya takut jatuh nih kayak musibah yang barusan ini. Nah ini jadi serba merepotkan. Oh tidak, ternyata pajak itu sudah bisa memahami rakyatnya itu seperti apa sih. Mereka tinggalnya di Medan, kerjanya di Jakarta. Ada yang kerjanya di Balikpapan, ada yang di Pontianak, ada yang di Makassar. Ya, jadi itu sudah hal yang sudah bisa diantisipasi oleh Direktur Pajak. Nah, di sini di syarat ini ada NPWP bukan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi syarat mendapatkan pekerjaan itu bukan NPWP. Jadi kalau teman-teman itu sudah bekerja dapat penghasilan, baru bikin NPWP. Nggak boleh dibalik. Ya. Demikian juga bukan untuk mendapatkan hutang bank. Ya. NPWP bukan untuk mendapatkan hutang bank. Jadi banyak yang mau pinjam ke bank, ditanya NPWP-nya, baru kita bikin NPWP. Nah itu salah sebenarnya. Jadi kalau seseorang datang ke bank pinjam 5 miliar misalnya, bank pasti berpikir pinjam 5 miliar itu dia mempunyai kemampuan untuk melakukan pelunasan tiap bulannya. Tapi sebelumnya dia sudah punya penghasilan. Sebelumnya dia seharusnya sudah punya NPWP. Nah, kalau penghasilannya usahanya dengan mendapatkan kredit ke ternyata belum punya NPWP, ini masalah. Nah, ini cara daftar NPWP. Terus, ya, terus. Oke. Nah, ada 3 yang bisa teman-teman kalau sudah dapat penghasilan untuk mendapat NPWP ada 3 hal yang harus dilakukan. Bisa datang ke KPP atau KP2KP. Nah, KP2KP itu biasanya lebih ke pelosok ya. Ke pelosok kantor pelayan penyuluhan. Tapi nggak lupa saya. Ini tempat ini adalah kita datang ke sana minta formulirnya. Formulir permohonan untuk NPWP ada di situ. Jadi masuk ke bagian PPT atau di situ nanti akan ada pengarah layanan, karena dulu saya pernah jadi kasih pelayanan. Pengarah layanan juga akan memberikan formnya diisi. Yang dibawa sama calon wajib pajak itu hanya KTP-nya kalau orang pribadi. KTP-nya. Tinggal diisi, setelah diisi, serahkan, tunggu aja, selesai. Nah itu kalau teman-teman mau datang ke KPP, ya. Nah, di sini ada juga IREK online melalui internet. Nah, ini cocok untuk anak generasi muda ini yang udah memulai bisnisnya, baru bekerja. Nah,
Jadi kalau tempat tinggalnya di Medan, gak usah capek-capek membuang gajinya untuk beli tiket pergi ke KPP Medan untuk dapatkan NPWP, gak usah. Tapi pakai IREK online. Tinggal klik Google, klik IREK pajak, nanti akan muncul di situ. Nah, step-stepnya nggak perlu saya ajarin. Kalau anak-anak muda pasti bisa. Pasti bisa. Kalau generasi saya, waktu daftar NPWP nggak pakai IREK. Masih pakai manual itu, pakai tulis tangan itu. Tulis tangan, nah, itu minta bantuan teman, itu daftar nih ke PP. Gitu. Masih sangat-sangat manual. Baru dapat NPWP. Tapi kalau sekarang, zaman saya tuh IREK belum ada. Nah, kalau sekarang sudah enak. Jadi nggak perlu datang ke lokasi KPP sesuai KTP-nya. Jadi cukup dari kantor, buka internet, buka IREK. Ya. Siapkan soft copy KTP-nya. Ada lagi mobile tax unit. Nah, itu pojok pajak namanya. Ini biasanya kebijakan untuk beberapa kantor itu untuk mengakomodir beberapa tempat dari wajib pajak yang agak-agak terpencil, tapi internet juga nggak bisa gitu. Nggak tahu, kan ada juga kan nggak semua masyarakat wajib pajak sesuai anak Gen-Z ini yang sudah generasi internet. Ada yang mau daftar tapi jauh, nah itu diakomodir dengan mobile tax unit. Nah, di situ bisa daftar. Lagi Bung? Ya. Nah, ini pembahasannya nggak boleh terlalu mendalam ya, biar nggak bingung. Karena ini kan masih pengenalan ya. 21 itu pasangnya 21, tapi di ketentuan cap-nya tuh contohnya banyak perhitungannya. Jadi bisa bingung. Jadi intinya begini, kalau kita sudah menjadi karyawan dari suatu perusahaan, kita dapat gaji, dapat honor, dapat tunjangan. Nah, itu akan dipotong oleh perusahaan pajaknya. Itu namanya pajaknya PPh pasal 21. PPh pajak penghasilan yang diatur di dalam pasal 21. Ya. Nanti ada PTKP-nya, nah, ada dikurangi PTKP, nanti kita jelaskan PTKP itu apa. Setelah dikurangi PTKP menjadi penghasilan kena pajak. Kali tarif pasal 17 menjadi pajak berhutang, ada kredit pajak, ada pajak yang masih harus dibayar. Nah, teman-teman karyawan nggak perlu pusing mikirin ini kalau selama menjadi karyawan, karena ini urusannya perusahaan ini, bagian pajaknya. Jadi mereka yang menghitung pajak sekarang secara keseluruhan, gaji, honor, tunjangan, PTKP nanti dihitung sendiri. Jadi kita sebagai karyawan tahu terima bersih penghasilan dipotong. Nah, apakah setiap penghasilan selalu dipotong? Tidak, nanti bisa jelaskan. Ya. Next. Nah, kalau tadi itu sebagai karyawan, nah sekarang sebagai pekerja bebas. Pekerja bebas. Pak warung kelontong, jualan, juga bebas. Ya. Jadi artis, ada nggak yang mau jadi artis? Nah, itu nanti dia punya omset ya, dari hasil bisnisnya ada omset, atau disebut juga penghasilan bruto kotor. Nah, nanti akan ada biarkan usaha biaya, biaya. Nah, ini juga nggak terlalu mendalam ya. Nanti kalau saya bahas tentang biaya fiskal, nah itu belum waktunya ya, belum waktunya karena untuk mahasiswa. Karena itu ada biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Setiap biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan penghasilan itu nanti dikurangkan semua. Jadi menjadi ada penghasilan netonya, dikurangi PTKP, terus penghasilan kena pajak kali tarif pasal 17 itulah pajak kehidupannya. Nah, dikurangi dengan kredit pajak yang sudah dibayar ke bulan.
Hanya pajak yang masih harus dibayar ini yang kita setorkan ke kas negara. Berikutnya. Nah, ini besaran PTKP. Nah, kita perlu bicara PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Besaran PTKP bagi wajib pajak orang pribadi itu 1 tahun itu 54 juta atau per bulan 4.500.000. Ya, 1 tahunnya itu 54 juta. Jadi kalau penghasilannya dalam 1 tahun di bawah 54 juta itu pajaknya akan 0. Ya, 0, tidak ada pajaknya. Terus setelah lulus dapat pekerjaan penghasilan 54 juta, kawin, menikah. Kan? Kalau menikah berarti dapat lagi 4.500.000. Istilahnya menikah aja, pokoknya. Entah istrinya 1, 2, 3, 4, pokoknya menikah. Jadi jangan berpikir kalau 54 juta untuk orang pribadinya, BPOP kawin, istri 1 aja dapat 4.500.000. Kalau 2, 3, nggak dihitung seperti itu. Jadi kalau menikah tetap aja 4.500.000. Ternyata istrinya punya penghasilan lain. Dia juga usaha. Dan penghasilan digabung dengan penghasilan sang suami. Ya, digabung. Nah, kalau digabung, sang istri dapat lagi PTKP. Jadi 54 juta lagi. Ya, 54 juta lagi. Nah, setelah menikah ternyata kita kan punya anak nih. Ya, tambahan setiap anggota keluarga sejarah dan sebenda garis keturunan lurus maksimal 3 orang. Kita bicara anak aja deh ya. Yang kita tanggung. Tapi maksimal 3 orang. Kalau anaknya 5, yang 2 orang tidak ditanggung, hanya 3 orang aja. Itu masing-masing dapat 4.500.000. Kalau dari 4 kriteria ini masing-masing ada dalam suatu wajib pajak, itu kalau di total itu ada 126 juta itu. 126 juta. Kalau setahun penghasilannya di bawah 126 juta dengan kategori seperti ini di slide, itu pajaknya nggak akan ada. Di bawah PTKP namanya. Ya, di bawah PTKP. Nah, terus bisa jadi berpikir, nah kalau pajaknya 0, apakah saya harus mendaftarkan PPP? Ya, pajak penghasilan saya di bawah PTKP. Meskipun 126 juta itu gede, tapi itu PTKP gabungan antara wajib pajak orang pribadi karena menikah, karena punya istri yang ada kerjaan lain, dan karena keturunan. 126 juta kan lumayan, tapi nggak ada pajaknya. Ya. Kalau di bawah PTKP, itu sebenarnya tidak wajib untuk daftar. Di bawah PTKP-nya tidak wajib lapor SPT tahunan. Ya. Jadi, tapi meskipun di bawah PTKP, kalau mau daftar ya boleh. Boleh. Tapi nanti SPT-nya nihil-nihil aja. Nihil, capek-capek ke kantor pajak, nihil, gitu kan, nggak ada kebalikan. Nah, keluarga saudara itu garis lurus tuh orang tua kandung, saudara kandung dan anak itu keluarga saudara. Kalau semenda itu mertua, anak tiri, dan ipar. Next. Nah, kalau tadi ada PP 21, terus ada juga untuk kerjaan bebas. Nah, sekarang ada yang lebih praktis. Ya, menghitung pajak PP final pasal 4 ayat 2. Ini diatur dalam pasal 4 ayat 2. Nah, itu lebih dipertegas lagi di peraturan pemerintah 23 tahun 2018 tanggal 1 Juli 2018. Nah, PP 23 itu sebelumnya diatur di PP 46. PP 46 ya. PP 46 itu tarifnya 1%. Nah, kalau sekarang di PP 323 menjadi 0,5%. Nah, nomor PP-nya aja menjadi setengah dari PP 46
menjadi 23 itu kan setengahnya. 4 setengahnya 2, 6 setengahnya 3. Ya kan? Pintar sekali Direktur Pajak membuat nomor aja menjadi setengahnya. Dari PP 46 menjadi 23. Jadi benar-benar supaya diingat oleh seluruh wajib pajak yang usahawan yang ini di slide ini nggak saya tulis ya. Yang penghasilannya di bawah 4,8 M. Ya. Kalau teman-teman mahasiswa sudah bekerja wira swasta, buka usaha, dalam setahun dalam rentang 4,8 M. Itu gampang hitung pajaknya. Dari bruto tinggal kali 0,5% saja. Ya, berarti tiap bulan. Jadi bulan ini saya usaha omsetnya 200 juta. 200 juta daripada repot-repot mikirin biaya fiskal, nah itu langsung kali 0,5% setor ke negara. Itu final istilahnya. Ya, tidak akan dihitung kembali sebagai kredit pajak. Jadi yang selesai. Terus PP pasal 4 ayat 2 tiap bulan. Itu di bulan Januari. Bulan Februarinya mungkin 150 juta. Ya, fluktuatif. Pendapatannya fluktuatif. Nah, tinggal tiap bulan kali 0,5% setor. Tiap bulan dapat lagi kali 0,5% setor. Mudah dan praktis. Kalau semua pengusaha di Indonesia, di pasar-pasar itu, di toko-toko, banyak yang seperti ini dengan kategori di bawah 4,8 M, itu insya Allah pemasukan di negara banyak itu pasar-pasar. Karena ini nggak memperhatikan PTKP. Kalau PTKP itu 126 juta dalam setahun. Kalau komplit semua ya. Nah, kalau ini 0,5% dari bruto. Nggak perlu dikurangi PTKP atau kalau usahawan nggak perlu dikurangi biaya yang untuk mendapatkan, menagih dan mengoperasi, nggak perlu. Itu cukup 0,5% langsung setor. Nah, tapi PP 23 ini ada batasan waktunya, nggak semuanya wajib pajak sejak jadi wajib pajak itu PP 23 terus, enggak, ada batasannya. Nah, di PP 23 itu diatur masa berlakunya untuk wajib pajak orang pribadi itu hanya 7 tahun. Nah, kalau dia menjadi wajib pajak setelah berlakunya PP 23 yang tertanggal 1 Juli 2018, misalnya terdaftar wajib pajak itu bulan Agustus 2018. Nah, itu menghitung seperti usahawan omset kali 0,5% itu sejak Agustus sampai dengan 7 tahun ke belakang. 7 tahun ke depan. Itu untuk orang pribadi. Nah, kalau badan 4 tahun itu koperasi, CV ya, persekutuan komanditer sama firma. Kalau 3 tahun badan untuk PT. Nah, kalau sebelum-sebelumnya sudah terdaftar menjadi wajib pajak, nah 7 tahun itu sejak berlakunya PP 23 sejak 1 Juli sampai 7 tahun ke depan. Itu baru bisa menghitung pajaknya melalui final 0,5%. Nah, setelah 7 tahun tidak bisa pakai ini, harus pakai pasal 17, pakai tarif progresif yang 5, 15, 25 dan 30. Itu kita nggak memperdalam itu ya. Jangan tanyakan itu karena konsumsinya bagi mahasiswa yang ini. Jadi kalau dengan D3 STAN ya nanti itu mungkin di sesi yang lain. Tapi bagi teman-teman yang masih mahasiswa untuk pengenalan itu cukup yang mudah-mudah saja dulu. Kalau setelah menjadi wajib pajak baru kita akan perdalam untuk ketentuan tertentu. Nah, tadi kita bicara PP 21 ya untuk karyawan. Nah,
PPh 21, PPh pasal 21. Ada PPh 23, artinya pajak penghasilan yang diatur di dalam pasal 23 kalau teman-teman punya undang-undangnya. Nah, kalau tidak undang-undangnya. Untuk mendapatkan undang-undang itu sekarang nggak susah. Ya, nggak perlu beli di toko, nggak perlu ke toko buku untuk mendapatkan itu. Jadi di Ortex juga ada secara online. Undang-undang perpajakan itu udah ada semua di situ. Kalau mau mendalami, nah, itu nanti di pasal 3 ada. Ada juga PPh 25, 39. Ada PPh pasal 4 ayat 2, ada PPN. Ya. Di PPh pasal 23 itu tarifnya juga beda-beda. Ada yang 15%, ada yang 2%. Diatur terima dividen, bunga, royalti, itu nanti 15%. Ada 2% untuk sewa harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lainnya. Itu 2%. Tapi kita nggak usah perdalam ya kalau yang ini. Itu tinggal nanti kita buka pasalnya pasti tahu semua. Ada PPh 25, nah, ini untuk orang pribadi dan badan. Ya. PPh 25 istilahnya. PP 25 OP, PP 25 badan. Itu PPh 25. Ada PPh pasal 4 ayat 2. Ada PPN. Nah, tapi secara umum hitungnya itu ya tarif pajak kali dasar pengenaan pajak secara umum. Ya, gampangnya. Ya meskipun tarifnya beda-beda, ada 2%, ada 15%, ada yang tarif progresif, ada yang 5, 15, 25, 30. Nah, kalau badan dari 25 sekarang menjadi 22%, gitu kan. Terus apalagi pasal 4 ayat 2, sewa tanah dan bangunan, macam-macam lah pokoknya. Itu tidak bisa kita pelajari dalam satu waktu ini, karena memang tidak bisa kita mempelajari secara keseluruhan. Tambah bingung. Ada lagi PPN. PPN ini apa? Pajak pertambahan nilai. Ini beda lagi nih. Nah, berikutnya. Nah, ini yang membayar. Nah, membayar pajak itu ada membayar sendiri melalui pemotongan dan membayar PPN kepada pihak penjual. Membayar sendiri, ya kita ke bank sendiri untuk PPh 25 ke bank atau kantor pos. Ya, bayarnya di bank atau kantor pos, bukan di kantor pajak. Ada yang melalui pemotongan kayak dipotong oleh pemberi kerja. Ada yang mekanisme dengan transaksi penjualan barang kena pajak dengan membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa. Next. Nah, ini ada kode billing. Ya. Kode billing ini nanti kita buka di DJP online ya. Di DJP online dari HP bisa, dari internet bisa, ya, nggak susah. Terus berikutnya. Nah, ini tempat bayarnya bank, kantor pos, mesin ATM, nah, SMS banking. Nah, sekarang kalau punya rekening ada mobile bankingnya pakai ini, pakai internet banking, mesin EDC juga bisa. Nah, next. Nah, oke, udah ini. Bayar pajak bukan di kantor pajak tapi di bank ya tadi ya. Nah, surat pemberitahuan itu ada SPT tahunan, ada SPT masa. Ya. SPT tahunan ini kalau orang pribadi itu paling lambat 31 Maret, kalau badan itu akhir April. Ya, ada SPT masa 21, 23, 26, ya. PPh 25 bayar sudah dianggap lapor. PPh pasal 4 ayat 2 juga ada di situ. Seluruhnya sudah dijelaskan. Oke. Nah, formulir ini juga beda-beda. Kalau orang pribadi usahawan yang punya usaha itu pakai 1770. Kalau karyawan, pegawai di atas 60 juta setahun 1770 tambah S. Kalau SS, nah ini yang di bawah 60. SS sangat sedikit ya.
1717SS. Nah, ini pelaporannya juga melalui e-filing diharapkan biar tidak merepotkan wajib pajak dan petugas pajak. Oke, berikutnya kita percepat ya. Nah, dokumen apa saja yang harus disiapkan? Nah, itu nanti kalau kita kerja di perusahaan nanti ada 1721A1. Sebagai PNS istilahnya 1721 A2 ini bukti potongnya. Nah, kalau 770 di samping punya usaha juga dia sebagai karyawan. Nah, di samping bukti potong 721 A1 atau A2, nah, dia juga ada bukti penghasilan dari luar pekerjaan dan bukti potong pajaknya, misalnya ada BP23 dan macam-macam. Ya. Ada rekapitulasi bulanan peran bruto dan biaya, dan dibuat juga neraca dan laporan laba-labanya 1770. Oke, berikutnya. Ya. Ya. Ini saya kira nggak perlu nih ya. Udah sama aja. Ini untuk orang pribadi pengusaha yang peredaran brutonya kurang dari 48M, nah, cukup dengan catatan sebenarnya. Ya. Tapi kalau di atas 48M harus bikin pembukuan. WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan itu dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Ini per 17 tahun 2015. Ada normanya. WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi semuanya ini pakai catatan. Nah, catatan keuangan lah. Bukan sebagai pembukuan yang ada neraca dari wilayahnya. Jadi cukup catatan penerimaan dan pengeluaran. Oke, berikutnya. Pemeriksaan tadi udah di awal udah dijelaskan ya. Oke, terus keberatan banding sudah. Berikutnya udah di awal lagi. Oh, ini haknya ya dapat mengajukan keberatan, apabila belum puas dapat mengajukan banding sudah juga di awal. Nah, ini yang terakhir saya dapat mengajukan peninjauan kembali ke MA. Banding bisa ke MA. Nah, sudah selesai. Itu kira-kira teman-teman sekalian sekilas bagaimana kita memahami pajak meskipun basic banget ya, karena memang untuk kalangan mahasiswa kita tidak perlu terlalu mendalam. Namun kalau sudah kita nanti bekerja, perlu sedikit. Kira itu Mas Alvin Padika Putra, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami oleh semuanya. Ya, terima kasih banyak penjelasannya Bapak Suyanto. Gimana nih teman-teman semua? Pasti udah cukup banyak sedikit paham ya teman-teman. Banyak sedikit paham itu gimana ya? Soalnya apa ya teman-teman? Pajak itu memang sesuatu hal yang kompleks, tapi ketika kita mau mempelajari pajak itu sendiri itu sangat mudah sekali teman-teman. Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Suyanto secara mendetail satu persatu. Dan untuk materi dari presentasi ini nanti akan bisa dibagikan melalui grup WhatsApp yang sudah tersedia gitu ya teman-teman. Nah, terus setelah kita mendengarkan pemaparan dan penjelasan dari Bapak Suyanto, enaknya kita mau ngapain nih? Kayaknya enaknya kita mau ice breaking dulu nih sambil ngecek semangat teman-teman semua gitu ya teman-teman. Nah, terus karena ice breaking ini nanti kita sambil menyaring dan memilah pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman semua kirimkan ke panitia melalui slide yang sudah kami berikan. Gitu ya teman-teman. Jadi kita mau main ice breaking dulu nih. Sebelumnya kita mau cek ombak lagi nih. Ayo ramein lagi nih di chat Zoom-nya. Dari mana aja sih teman-teman semua? Ayo. Ada dari Bekasi, dari Hadir Bintaro. Terus ada dari mana saja nih? Dari Pamulang, dari Jogja,
hadir Jogja, Palembang, wah, Surabaya, Madiun, Ciputat, Tangerang, Medan, Purbalingga, banyak sekali. Kediri, itu ada Arc de Triomphe-nya ya, kayak di Prancis itu nih teman-teman. Aku pernah ke Kediri nih. Siapa nih? Aini Trisna ya. Terus di Rembang, di Yogyakarta, ada banyak sekali dari Sabang sampai Merauke semuanya hadir di webinar Taksik 2021 ini nih. Nah, langsung ya, kita udah cek ombak, pesertanya rame banget. Sekarang kita mau masuk ke ice breaking. Pasti ada pertanyaan di kalian ya, ice breaking-nya ngapain sih, Vin? Gitu kan ya. Ice breaking-nya itu gampang banget teman-teman. Jadi panitia itu mau menyediakan beberapa gambar ya. Nanti teman-teman tinggal tebak aja itu hewan apa sih gitu ya. Itu hewan apa sih sesuai gambar dari yang sudah diberikan di screen kalian, screen teman-teman. Ini gampang banget ya. Panitia akan menampilkan potongan tebak gambar, sebuah gambar. Peserta menjawab gambar apa yang dimaksud melalui room chat Zoom. Jangan lupa ya di room chat Zoom. Terus peserta boleh menjawab berkali-kali tentunya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Aku hitung, kalian siapin dulu room chat Zoom-nya. Aku hitung 1 sampai 3 ya biar kita mulai nih. Oke, kita mulai semangat semua. 1, 2, 3. Nah, hewan apakah ini? Kita coba dulu ya. Angsa, bebek. Waduh, banyak sekali nih. Angsa putih, bebek entok, bebek unggas, angsa, bebek hiu. Lucu-lucu semua nih jawaban teman-teman. Soang, angsa, macan, bebek, gajah, angsa, kodok, bebek, ayam, gajah, gajah, kapal, angsa hiu, buaya, kucing, swan, buaya, kuda, bismillah, unggas, salamander. Lucu-lucu semua nih jawaban teman-teman semua. Terus bisa nih kita review ya jawabannya. Gimana? Jawabannya? Lah, ternyata jawabannya kuda, teman-teman. Nah, jadi itu ya. Jadi kalian tebak kepalanya apa? Kalau mau bener, tebak kepalanya apa? Meresahkan, duh tanggung, oh gini caranya F1. Oke, semangat, masih ada banyak soal lagi, teman-teman. Bisa langsung next selanjutnya. Yuk. Nah, di sini ada gambar nih. Gambar apa ya nih? Warnanya oranye nih. Wah, macan nih. Apa? Gajah, jerapah, singa, nyamuk, lalat, kucing, buaya, rusa. Jerapah plus zebra. Zebra warnanya apa nih? Zebra kok warnanya oranye? Bebek. Nunggu jawaban saya aja lah. Mobil brimob. Oke, banyak banget. Memang Pantratigris. Ternyata jawabannya adalah jerapah, teman-teman. Oke. Banyak yang jawab nih. Cita, angsa, macan. Jangan bete dulu nih, Regita. Semangat ya. Semangat nih buat ngecek semua teman-teman semua. Sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, next. Ada apa lagi nih? Nah, apa nih? Panjang, merah. Apa nih? Ular, cacing, yang semua dapat hadiah nggak, Kak? Nanti hadiahnya ada di akhir ya, teman-teman. Kucing, karet, rusa, ikan, cacing besar Alaska. Ini pencinta SpongeBob nih. Cacing besar Alaska, ular melingkar di daun, buaya, cicak, kandel, kodok, kayak pensil inula. Kepiting, Minecraft. Waduh, ada anak gamer juga di sini. Garaga panji, cicak. Terus pasti sapi. Kaki 1000. Oke, kita review aja. Jawabannya adalah lobster, teman-teman semua. Warnanya merah ya, dia punya capit di depannya, walaupun agak panjang ekornya, tapi dia adalah lobster ya, bukan ular. Maaf banget nih. Ya emang susah sih. Ini kerjaan apa namanya? Panitia nih emang banget. Terus ada lagi nih. Wah, ini kayaknya yang tadi nih. Langsung jawab ya teman-teman, singa, pinguin, ulat, gajah nih pasti. Sapi, kalau ada yang benar semua bisa dapat OVO japri aja ya. Oke. Terus lagi nih, ada banyak ya teman-teman. Oke, ada jawaban banyak. Kita bisa reveal nih. Jawabannya burung, teman-teman. Lihat tuh di kepalanya ada burungnya ya. Itu bukan rusa, bukan jerapah, bukan itu ya. Nah, ini yang terakhir nih. Ini ada hint-nya, ada 2 kata. Ada apa nih? Kalian bisa tebak ya. Apa nih? Ayo.
Malami banget nih. Gajah, domba hitam. Yang penting bukan kambing hitam ya teman-teman. Siput Geri, ayam kura-kura, cacing Alaska. Ternyata ada burung unta teman-teman. Next, masih ada banyak nih. Kayaknya, nah ada loreng hewan, wah hewan lucu nih pasti ya teman-teman. Keong mas badau, panda, zebra, panda, koala, beruang, panda, wah jawabannya kompak semua nih. Ada panda, spak Borneo, ban cacing. Ada anak motor juga di sini. Kambing kakinya 4. Ternyata jawabannya monyet, teman-teman. Oke. Jelek emang sih. Ya enggak sih, ini tapi lucu ya, teman-teman. Terus ada next lagi banyak. Ini ada kaki terangkat, kakinya 4, punya ekor warna putih. Apa namanya? Hintnya 2 kata. Ngeri, singa, unicorn, anjing nih. Gajah, T-Rex, dah ayam. Kuda poni, kakak tua, Pegasus, kuda lumping, kuda laut, bebek, kuda nil. Oke, reveal aja langsung. Lah jawabannya burung kakak tua, teman-teman. Masih ada banyak, masih ada lagi nih. Kayaknya ada 1 kali lagi ya. Ada apa lagi nih? Next. Oke, ada apa nih? Punya sayap. Pasti ini burung ya? Pasti ini burung sih. Tapi ada apa ya? Ada apa nih? Ada emosi, jangan dong, harus sabar nih, harus sabar. Ikan cupang, ikan iguana, kutu kodok. Ya, ternyata jawabannya buaya nih teman-teman. Warnanya hijau ya, sama-sama hijau. Terus next ada lagi nih. Ada masih lagi. Nah, ini burung ini lagi ngapain sih? Ini pertanyaan bonus ya teman-teman. Hintnya ada 2 kata. Ini udah ketebak burung nih, dari dia punya bulu, terus warna, terus matanya kecil, dia ada bulu-bulunya itu ya, bulu-bulunya lucu kayak lovebird itu nih. Apa ya? Dia sedang ngapain nih? Makan, tidur. Tapi di Zimbabwe ini mah yang pasti gajah Sumatera. Ternyata burungnya ini sedang motong daun nih. Mangkas daun. Ada yang jawab TikTok, kan ada babi hutan, ada yoga, ada makan roti mandi. Burung kolibri. Oke, teman-teman. Terima kasih semua udah jawab. Ada yang benar semua, ada yang benar. Ternyata nggak ada yang benar semua, teman-teman. Set ya, sama-sama. Jangan sedih dulu, nggak apa-apa. Nanti ada mini quiz yang akan ada hadiahnya. Jadi ini tadi cuma buat itu ya, buat ngetes semangat teman-teman semua masih mendengarkan dengan seksama webinar Taksik 2021 ini. Oke, terima kasih teman-teman semua atas cek omaknya. Sekarang kita mau masuk ke Q&A session atau sesi tanya jawab. Nah, kemarin panitia sudah bagi-bagiin ya, bukan bagi-bagiin kayak sembako aja ya teman-teman, tapi sudah bagiin link tautan tentang link yang berisi teman-teman untuk bertanya di Slido ya. Nah, sekarang aku mau sharing beberapa pertanyaan yang relate ya teman-teman dengan kondisi Gen Z sekarang yang berkaitan dengan perpajakan. Masih bersama dengan Bapak Suyanto? Halo Bapak? Oke, siap. Oke, Bapak. Nah ini Pak, teman-teman ini banyak sekali yang kepo nih Pak, tentang perpajakan secara umum pastinya ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah panitia rangkum, atau panitia pilih tentang perpajakan ini nih. Bagaimana Pak, siap untuk menjawab penasaran teman-teman nih? Oke, siap. Kalau nggak tahu nanti saya suruh Alvin jawabnya. Aduh. Oke, nanti bisa lah kita nanti berkolaborasi, Pak. Nah, teman-teman dan Pak Suyanto nih, ada pertanyaan dari siapa nih? Ilham. Bagaimana cara melaporkan pajak yang tidak mempunyai penghasilan tetap? Apa akibatnya bila seseorang tidak mendaftarkan untuk memiliki NPWP dan kapan NPWP dihapuskan? Itu sih Pak jawabannya. Itu sih pertanyaannya maksud saya. Oke. Intinya tadi itu wajib pajak orang pribadi penghasilannya tidak tetap. Ya, tidak tetap. Asumsi saya tidak tetap itu kalau tiap bulan itu 30 juta, kan tidak tetap 30 juta bisa 45 juta atau 48 juta atau 50 juta gitu maksudnya.
Atau bulan ini dapat, bulan depan nggak dapat gitu. Jadi intinya gini, melapor pajak itu bukan karena penghasilan tetap atau tidak tetap, ya. Sepanjang income kita itu di atas PTKP, penghasilan tidak kena pajak, kita wajib. Ya. Kalau per bulan itu 4.500.000. Ya. Tetap atau tidak tetap, patokannya tetap dari, misalnya kalau tetap tidak tetapnya itu ternyata tidak dapat penghasilan. Nah, ini bicara wajib pajak orang pribadi yang tadinya punya penghasilan, ternyata di era pandemi kena PHK. Nah, ini faktanya banyak ini, ya. Yang kena PHK terus nggak punya gaji lagi. Nah, apakah bisa dihapuskan kalau memang tidak punya penghasilan? Jadi kalau dia langsung dihapuskan, aktif istilahnya. Jadi ini WP-nya itu masih tidur. Jadi penghasilan dapat atau kadang-kadang tidak dapat gitu kan, apalagi jelas di bawah PTKP. Jadi lebih bagus daripada dihapuskan NPWP-nya, tetap NPWP itu dimiliki, ya, punya, tapi diajukan permohonan non efektif. Kalau sudah non efektif tidak wajib lapor, ya, tidak akan diterbitkan surat tagihan pajak, apalagi diperiksa karena non efektif, ya. Kecuali nanti ternyata dia mengajukan non efektif, ternyata di balik itu semua ternyata dia punya penghasilan besar, emang nggak dilapor, itu nanti pidana masuknya. Tapi lebih baik daftar lagi punya NPWP, mendingan dinonaktifkan aja. Jadi lapor juga nggak perlu lapor itu, dan tidak akan diterbitkan surat tagihan pajak, tidak akan ditegur. Saya kira itu Pak Alvin, Mas Alvin. Mas aja Pak kalau terus ya. Bagaimana nih Pak konsekuensi apabila tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP? Nah, dalam hal dia memiliki penghasilan di atas PTKP, batasan minimal PTKP itu kan hanya 4.500.000. Penghasilan sebulan dia 30 juta ternyata. Terus dia tidak mau mendaftarkan diri sebagai NPWP. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat di pasal-pasal ketentuan Undang-Undang KUP, itu sama saja merugikan negara itu. Merugikan negara. Nah, karena hukumnya dia itu adalah wajib untuk mendapatkan NPWP. Karena apa? Persyaratan subjektif dan objektifnya sudah terpenuhi. Itu bisa kena pasal pidana itu kalau ternyata dia wajib punya NPWP, punya penghasilan besar, tapi tidak berkontribusi di dalam pajak. Nah, ini kita semua ini secara langsung atau tidak langsung sudah menikmati fasilitas pajak. Keluar dari rumah aja kita sudah menikmati fasilitas pajak, ya kan? Dari jalan-jalan yang dibangun, jembatan, gedung-gedung kantoran, infrastruktur yang dibangun, itu semuanya dari pajak. Kita tidak boleh menjadi free rider istilahnya, ya kan? Yang lain bayar pajak dengan patuh dan taat, kita yang punya penghasilan tapi tidak mau bayar pajak, jadi free rider, jadi mau numpang. Fasilitas kita nikmati, tapi kita tidak mau kontribusi dengan pajaknya. Itu patut dihindari. Makanya di situ juga secara tegas diatur juga pasal pidana, ya, pasal pidana. Tapi yang enggak awal-awal langsung kita pidana. Jadi kita biasanya di pajak itu kita himbau dulu, persuasi. Karena apa? Biasanya orang nggak daftar NPWP itu seringkali karena tidak tahu. Makanya wajib pajak itu punya hak untuk diberitahu, untuk
untuk diberikan penyuluhan. Tapi diberikan penyuluhan atau belum diberitahu itu bukan merupakan legitimasi bahwa kalau belum berarti dia tidak wajib untuk mendaftarkan NPWP. Bukan seperti itu. Ya, mestinya dia juga punya hak untuk bertanya kepada petugas pajak, ya, kepada di situ kalau di Helpdesk di kantor KPP Pratama ataupun Madya LTO itu ada Helpdesk yang berfungsi untuk memberikan pencerahan kepada wajib pajak bagaimana mendapatkan NPWP. Kenapa saya harus memiliki NPWP? Kapan saya harus punya NPWP? Itu ada di situ. Jadi apalagi kalau sekarang di zaman internet, informasi begitu terbuka lebar untuk mengetahui kapan kita punya NPWP. Yang jelas kalau dia wajib punya NPWP dengan penghasilan yang begitu besar, tapi dia sengaja tidak memiliki NPWP untuk tidak bayar pajak, itu adalah pidana. Saya kira itu Mas Afif. Oke, untuk teman-teman khususnya Ilham, jadi untuk NPWP dihapuskan sebaiknya tidak usah dihapuskan ya. Tinggal meminta ke KPP terdaftar saja untuk minta di non-efektifkan saja. Jadi untuk berjaga-jaga kalau seumpamanya kita akan ada penghasilan lagi gitu teman-teman. Nah, terus selanjutnya apa konsekuensinya jika kita tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, nanti bisa kena pidana ya teman-teman, karena itu juga mengindikasikan kalau merugikan negara gitu nih. Terus oke, sebelum menuju pertanyaan selanjutnya, mohon maaf nih Pak, mau mengingatkan teman-teman semua kalau absen atau presensi webinar sudah dibagikan di grup ya teman-teman, jadi bisa teman-teman segera ngisi biar bisa dapat e-sertifikatnya. Pastikan nama yang kalian tulis itu adalah yang sebenar-benarnya nama kalian, jangan pakai angka, jangan pakai simbol @ nanti jadinya agak alay gitu ya. Dan biar tidak salah tulis di e-sertifikatnya. Dan untuk pengisian presensi itu maksimal 1 jam setelah acara webinar selesai. Jadi mungkin sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Nah, terus itu ya sudah diingetin nih teman-teman. Sekarang kita mau masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada pertanyaan dari Adel. Saat ini saya sedang magang, sudah lulus kuliah, dengan gaji di bawah UMR. Apakah saya sudah harus membayar pajak? Ini dimaksudnya membayar pajak. Saya belum punya NPWP. Atau kapan saya harus bayar pajak? Itu nih Pak. Ya. Oke, terima kasih. Kalau penghasilannya yang diperoleh dari suatu perusahaan itu masih di bawah UMR, itu biasanya masih di bawah PTKP. Ya. Nah, kalau di bawah PTKP, patokannya itu untuk dikenakan pajak itu bukan di atas atau di bawah UMR, tapi di bawah PTKP. Jadi yang dapat penghasilan itu tinggal cek aja. Kalau 1 bulan itu di bawah 4.500.000, itu pasti tidak dipotong pajaknya sama pemberi kerja. Karena ini kan karyawan, ya. Kalau karyawan, ya sebenarnya pasif aja, karena kewajiban untuk memotong PPh pasal 21 itu ada di pihak pemberi kerja, di pihak perusahaan. Jadi dari penghasilan yang diterima itu otomatis kalau di atas PTKP akan dipotong oleh perusahaan. Nah, apakah saya bayar pajak? Tentu kalau sudah dipotong oleh perusahaan, itu perusahaan akan menyetorkan pajaknya itu ke bank atau kantor pos, kas negara. Itu sudah menjadi kewajiban dari pemberi kerja. Itu kalau sebagai karyawan, ya. Saya kira itu Mas Abdul. Oke, jadi itu ya jawabannya dari Bapak Suyanto. Terus ke pertanyaan selanjutnya. Ada Pak pertanyaan dari Anonymous, jadi tidak ada namanya. Dia bertanya seperti ini nih Pak. Banyak orang yang ingin memulai bisnis namun takut dengan pajak. Karena anggapan mereka pajak itu memeras penghasilan mereka. Bagaimana saya menanggapinya sebagai mahasiswa pajak? Ya nih, benar banget nih Pak. Soalnya saya lihat memang banyak teman-teman itu yang ingin berusaha tapi kayak takut penghasilannya itu dipotong pajak dan lain sebagainya itu nih Pak. Bagaimana cara menanggapinya? Ya, ini pertanyaannya bagus. Ya, pertanyaan bagus. Mungkin banyak orang yang juga merasa seperti itu.
Tapi pertanyaan itu muncul tuh karena ketidaktahuan, ya. Kantor pajak tuh kayaknya serem. Padahal kantor pajak serem tapi banyak dikunjungin sama orang, ya kan? Nah ini sebenarnya persepsi yang salah. Kalau memulai bisnis jangan takut sama pajak, karena pajak itu dikenakan atas penghasilan, atas laba perusahaan. Kalau buka bisnis ya, buka bisnis. Kalau usaha pribadi itu dapatnya hanya dari labanya. Tapi kalau usaha bisnis perorangan yang omsetnya masih di bawah 4,8, itu hanya 0,5% dibayarnya, ya, hanya 0,5%. Jadi tetap kita harus berkontribusi untuk pembangunan negara itu dengan berpartisipasi dengan membayar pajak. Jadi bukan memeras, istilah memeras itu sesuatu yang salah sebenarnya kalau memeras. Kalau memeras itu penghasilannya diambil semua untuk negara. Memeras itu. Tapi kalau kita berusaha, ya kita misalnya contoh yang sederhana lah, jualan sepatu. Harga pokoknya itu 200.000. 200.000. Dijual 250.000. Untungnya kan 50 nih. 50.000 nih. Untung kotor. Dikurangi biaya-biaya, ya untungnya menjadi 20.000. Dari untungnya itu baru dikali tarif pajak. Hanya dari untungnya. Jadi pajak itu bukan dari pokoknya, bukan dari modalnya. Jadi tidak layak untuk disebut sebagai pemerasan. Kenapa? Kontribusi pajak yang dibayar oleh rakyat itu adalah untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan kita semua. Jadi salah besar kalau istilah itu harus muncul di benak masyarakat bahwa pajak itu adalah pemerasan. Kenapa? Kalau kita dari awal sudah memahami bahwa struktur APBN itu 83%-nya itu bersumber dari pajak, dan 83% itu sebenar-benarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, ya, untuk membangun infrastruktur, membangun rumah sakit, membantu pasien-pasien COVID, coba. Pasien COVID yang terpapar COVID, terus ada penyakit bawaan, itu sampai apa namanya, diinfus tuh ya, itu 90 juta kalau nggak salah, yang ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan pasien gratis nggak bayar. Itu uangnya dari mana? Dari pajak. Apanya? Merasan kalau seperti itu. Jadi untuk dana sosial, bukan sosial, untuk kesehatan masyarakat, semuanya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan untuk kesehatan masyarakat. Jadi justru kita tidak boleh jadi free rider. Kita menikmati fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah, tapi kita tidak mau berkontribusi. Malu kita itu. Punya penghasilan besar, nggak mau bayar pajak, tapi mau menikmati hasil pajak. Kita keluar rumah, ya, keluar rumah, ada subsidi. Tadi kan ada videonya di awal-awal. Video subsidi bahan bakar, subsidi listrik. Kita belum bayar pajak saja, kita sudah dapat menikmati fasilitas pajak. Ya, jadi tidak boleh ada salah persepsi. Seharusnya kalau kita tidak bayar pajak, kita malu. Ya kan? Ibaratnya kalau kita hidup di dalam sebuah perumahan, ini dalam skop yang kecil ya, hidup di perumahan dalam skop yang kecil, itu kan biasanya ada iuran warga untuk kebersihan, untuk menjaga keamanan, dan untuk macam-macam. Itu semuanya bayar iuran warga gitu. Dan iuran itu untuk kepentingan kita semua. Pajak juga sama kayak gitu. Yang kita bayar untuk kepentingan kita semua. Kalau saya bayangkan seperti ini. Kalau saya sebagai seorang muslim, ya, innamal a'malu binniyat, ya. Baik buruknya amal itu tergantung dari niatnya. Kalau kita bayar, kita niatkan infak, jadi jalan dilewati oleh kendaraan yang setiap hari lewat dan kita tidak mampu untuk menghitung berapa jumlah kendaraan yang lewat dari hasil pajak yang kita bayarkan, berapa untuk menghitung pahalanya itu dari Allah, ya kan? Itu luar biasa itu sebenarnya. Jadi kalau kita niatkan untuk bayar pajak secara sukarela lillahi ta'ala,
Tapi tetap pajak itu harus diatur sedemikian rupa, karena memang di karakteristik wajib pajak di Indonesia ini nggak ada yang sukarela, kalau nggak ditagih ya biasa-biasa aja, nggak bisa. Itu harus ada pemaksaan. Karena apa? Itu untuk kepentingan kita semua. Angkatan bersenjata kita perlu pesawat tempur, perlu kapal selam, perlu kapal perang, itu dari mana? Dari pajak. Coba kita bayangkan, kalau struktur APBN yang 83%, kita delete. Di mana kita sumber pembiayaan? 83% kita delete, hilangkan. Menjadi apa Indonesia ini? Jadi ngutang semua. Jadi sumber alam itu sudah tidak cukup. Saya kira itu, Mas Alvin. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Suyanto. Jadi jangan takut untuk memulai berbisnis ya teman-teman, apalagi dengan adanya peraturan pemerintah yang baru PP 46 2018 itu 23 ya Pak. Sekarang sudah berubah menjadi PP 23 tahun 2018 untuk tarif UMKM itu cuma 0,5%. Jadi teman-teman tidak usah takut untuk bayar pajak karena cuma 0,5% itu walaupun kecil itu sangat berarti untuk negara kita gitu teman-teman. Nah, akhirnya setelah selesai sesi diskusi kita pada webinar Taksik 2021 di siang hari ini, nah sebelum kita mengakhiri sesi diskusi kita, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita di siang hari ini, yaitu sangat pentingnya pajak itu sangat penting sekali sebagai pembangunan nasional ya tentunya teman-teman. Apalagi dalam pasal 1 Undang-Undang KUP itu sudah dijelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi untuk generasi Z terutama yang akan menjadi future taxpayer, jangan sampai kita lupa untuk membayar pajak karena pajak yang kita bayarkan itu akan kita gunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sekecil apapun pajak yang kita bayarkan. Karena dengan pajak kuat, Indonesia maju. Jadi sekian dulu diskusi kita bersama dengan Bapak Suyanto. Terima kasih banyak Pak Suyanto sudah berkenan hadir memberikan paparan, berdiskusi, dan juga penjelasan atas pajak secara umum untuk generasi Z ini. Oke, sebelum kita menutup sesi ini, alangkah lebih baiknya kita berfoto terlebih dahulu nih. Waktu dan tempat saya persilakan kepada moderator. Operator, mohon maaf maksud saya. Oke, untuk teman-teman yang dapat menyalakan kamera, dimohon untuk menyalakan kamera untuk mempermudah koordinasi untuk sesi photoshoot kita. Nah, akan saya mulai hitungan dari 1 sampai 3 ya teman-teman. Diharap berpose seceria mungkin. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Suyanto sudah menyempatkan hadir di webinar kita di siang hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan akan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak. Sampai berjumpa di lain waktu, Pak. Nah, untuk teman-teman jangan keluar dulu ya, karena kita akan ada sesi mini quiz yang ada hadiahnya, yaitu berupa OVO atau GoPay senilai 50.000 untuk satu orang pemenang. Nah, jadi teman-teman semua silakan untuk menyiapkan gadgetnya masing-masing, karena kuis akan segera dimulai ya. Untuk Bapak Suyanto, Bapak boleh meninggalkan Zoom lebih awal.
Silahkan Bapak, tidak apa-apa. Nah, wah, pesertanya udah banyak nih teman-teman. Yuk, masa sih nggak ada yang mau OVO atau GoPay senilai 50.000 ya buat satu orang pemenang nih. Wah, ini materinya pasti yang nyimak dari awal sampai akhir pasti udah pada tahu nih. Seru banget pastinya. Ada Owu, Nadir, Nita, Albi, Azhara, UNS, Kobi, Jaya, Korina, Kartika, Sheni, Serina, Ulran, Lia, Idzi, Najim, mantap saya, Shelin. Oke, nanti akan ditutup ya kahutnya di 11.50. Yuk, jadi cepat ya teman-teman. Segera gabung. Siapkan gadget masing-masing. Sambil kita menunggu azan ya untuk di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Wah, banyak banget nih. Semangat teman-teman. Ada Nisa, ada Blackpink juga di sini hadir. Wah. Sunmori cek. Wah, anak motor nih. Ada Irzin, ada Dinda, Ilham, let's go. Ilham tadi yang tanya ya. Oke, let's go. Nisa, Ju, Cucu Kate. Kate siapa nih? Angga, Vira, Dinda, SLVV, Selfie. Regina A, halo, spoiler AOT. Apa itu? AOT. Murti. Deroxy. Wah, namanya Fitrek. Wah, namanya kelas-kelas semua nih. Hussein Haddad, Deo, Isni, Najim, aku, Attack on Titan. Oh iya, Attack on Titan. Oke, Attack on Titan. Terus Najim, Dazai Osamu, Adela tadi kayaknya juga tanya ya. Adel, Kahut, Mania, Nada, Hussein Haddad, Sita. Terus, oh ya, jangan lupa teman-teman mengisi presensi nanti maksimal pukul 1 waktu Indonesia Barat ya, 1 siang. Karena nanti biar bisa dapat e-sertifikatnya. Kan sayang ya kalau ikut webinar tapi nggak dapat e-sertifikatnya gitu ya. Dan jangan lupa namanya kalian tulis yang benar ya. Jangan pakai kayak Alvin, pakai 4 LV 1N, jangan seperti itu ya. Nama seperti biasa, Alvin gitu aja. Alvin atau siapa, Andrea. Dan dimohon jangan left grup dulu, jangan ada di WhatsApp karena nanti info-info yang berkaitan dengan e-sertifikat akan diinformasikan melalui grup itu, grup tersebut ya teman-teman. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 11.50, bisa dimulai nih Kak. Ada 62 orang. Oke, terus ini untuk yang menang ya teman-teman, untuk pemenang dimohon untuk screenshot nanti untuk sebagai bukti untuk mendapatkan hadiahnya. Oke, dimulai. Semangat teman-teman. Sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak teman-teman. Oke, Nada, wah ada Nada, NN, Albi, Nadia, Lia, Idzi. Wah, mantap, mantap semua. Next, yuk. Selanjutnya, NPWP singkatan dari apa nih teman-teman? Pasti yang nyimak dari awal sampai akhir, pasti paham. Nah, oke, jawabannya nomor pokok wajib pajak ya teman-teman. Jadi diingat-ingat nih, NPWP itu singkatan dari apa? Nada, oh sekarang sudah digantikan oleh Ju. Oke, next. NPWP berfungsi sebagai apa nih? Tadi ada ya teman-teman yang NPWP itu bukan sebagai apa? Ada banyak sekali kan daftarnya tadi ya. Oh, hampir semuanya benar nih. Sarana administrasi perpajakan benar banget. Jadi tidak bisa untuk mengajukan kredit, mencari pekerjaan, dan lain sebagainya. Siapa nih yang nomor 1? NN masih memimpin. Oh, tadi Ju ya, sudah turun. Oke, next.
Ani adalah seorang mahasiswi yang sudah memiliki NPWP. Apakah Ani wajib membayar pajak? Ya, kan sudah punya NPWP. Tidak, jika penghasilan Ani di bawah PTKP. Oke, yang mana nih jawabannya teman-teman? Ya, benar. Jawabannya adalah tidak. Jika penghasilan Ani di bawah PTKP. Jadi kalau di bawah PTKP tidak perlu membayar. Cukup melaporkan saja, teman-teman. Albi memimpin sekarang. Wah, klasemennya ketat sekali nih. Klasemen sementaranya. Next. Oke. Seseorang yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif, bla bla bla, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, pasti yang nyimak tahu nih. Apa jawabannya? Banyak sekali. Nah, jawabannya adalah wajib, teman-teman. Jadi, kalau sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif, harus wajib untuk melaporkan pajak. Itu. NN kembali memimpin. Next. Lainnya tetap semangat. Nih, masih bisa mengejar nih. Cara membuat NPWP bisa melalui bla 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 kecuali. Nah, ayo nih teman-teman. Tadi ada 3 ya tempat membuat NPWP-nya. Dan yang bukan berarti ada 1 nih jawabannya. Yang mana ya? Yang menyimak dari awal sampai akhir pasti tahu. Nah, benar banget. Jadi tidak bisa ya teman-teman membuat NPWP di Pemda, bisa di KPP atau KP2KP di Mobile Tax Unit atau pojok pajak, dan satunya di KPP. Oke, scoreboard-nya masih NN memimpin. Terus selanjutnya, next. Sabar nih, sabar Susi Rasti nih. Gak apa-apa, yuk masih bisa dikejar. Cara untuk menghitungnya PPh usahawan adalah dengan mengalihkan omset selama 1 bulan dengan tarif. Ayo nih, tadi udah dijelaskan oleh Bapak Suyanto. Jangan takut untuk berbisnis. Benar banget, sesuai dengan PP 23 tahun 2018, tarifnya adalah 0,5%. Terus next. NN masih memimpin. Kemana kita bisa membayar pajak? Kemana ya? Ke KPP, ke bank, ke petugas pajak, atau ke mana? Pakai OVO, GoPay, ternyata lewat bank teman-teman, lewat bank persepsi namanya. Oke, next, NN masih memimpin. Oke. 2 soal terakhir, besaran PTKP tambahan BPOP kawin adalah sebesar kemakmuran rakyat. Waduh, nggak ada itu banyak. Oke. Jawabannya 4,5 ya teman-teman. Kalau 54 juta itu adalah PTKP untuk orang pribadi itu sendiri. Ketika ada dia kawin, dia akan ditambahkan dengan 4,5 juta. Itu ya. Next. NN masih memimpin. Soal terakhir nih, penentuan. Jika tidak puas dengan dalam kewajiban pajak yang ditentukan, upaya hukum yang dapat dilakukan pertama kali adalah mengajukan apa nih teman-teman? Keberatan banding peninjauan kembali sidang. Apa? Mengajukan pendapat? Oke, jawabannya adalah keberatan. Jadi keberatan dulu, baru banding, baru peninjauan kembali. Itu ya teman-teman. Nah, siapa nih pemenangnya? Kuis Taksik 2021 podium. Nomor 3 dihuni oleh Shelin. Nomor 2, nggak apa-apa telat Eko. Nggak apa-apa, tenang saja. Yang kedua, Dahlia Itzi. Yang pemenangnya adalah NN. Kita tepuk tangan dulu untuk NN. Selamat NN. Tolong di screenshot ya. Bukti kamu menang ini. Podiumnya di screenshot. Nanti kamu tinggal menghubungi Andrea. Yang nomornya sudah ada di poster ya, yang poster kemarin biasanya kamu menghubungi kakaknya itu, nanti kamu tinggal kirim screenshotnya di situ ke Andrea. Oke, terima kasih teman-teman antusiasnya semua sudah mengikuti kuis Kahoot ini. Dan dengan berakhirnya mini kuis dengan Kahoot tadi, berarti juga sudah berakhir pula webinar Taksik 2021 What Every Gen Z Needs to Know About Tax di siang hari ini, teman-teman.
Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir dan mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Terus apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan dari webinar ini, saya Alvin mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga ilmu yang Bapak Suyanto berikan dan fasilitas yang kami berikan itu semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk terutama dalam hal berkaitan dengan perpajakan. Baik, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih yang sudah menghadiri dari awal sampai akhir. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa isi presensinya ya. Ya, sama-sama.